Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo. Masih di acara Jalan Penuh Makna edisi Jumat Berkah. Nah, ini agak telat sedikit ya. Jalan Penuh Makna edisi Jumat Berkahnya ini baru merekam ini malam hari dan ini sedang di luar kota, sedang tidak di rumah. Makanya dari itu ini kostum juga seadanya ya. Jadi tapi insya Allah semoga setiap kesempatan akan saya gunakan untuk bisa berbagi dengan teman-teman semua, terutama untuk acara yang cukup rutin ini setiap Jumat di Jalan Penuh Makna edisi Jumat Berkah. Nah, sebagai awal saya ini bertepatan dengan hari Jumat dan juga bertepatan dengan Maulid Nabi. Karena itu, sholawat setelah salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memimpin, memberikan jalan buat kita, membawa kita dari kegelapan menuju ke jalan yang lebih terang. Dan kali ini bertepatan dengan Maulid Nabi tersebut, maka topiknya ada kaitannya dengan itu. Jadi tadi siang pada waktu di jalan, kami sekeluarga mampir untuk melakukan sholat Jumat dan khutbah Jumatnya cukup ringkas, menarik, dan ini akan saya bagikan kepada teman-teman. Dalam khutbah tersebut dikatakan bahwa ada 3 sifat atau perilaku lah ya. Kalau kita mau bilang sifat, kayaknya ada sifat-sifat Nabi yang sudah mungkin teman-teman sudah ketahui ya, kayak sitik, amanah, tablik, fatonah itu. Tapi ini ke perilaku yang dijelaskan sama khotibnya itu. Ada 3 perilaku yang patut kita teladani. Tapi sebelum saya menganalisis atau melihat, mencermati perilaku tersebut lebih dalam, saya akan ceritakan ulang ya. Jadi 3 perilaku tersebut, yang pertama adalah ketika Nabi itu setelah selesai belanja dari pasar ya, waktu itu Abu Hurairah berkehendak membantu untuk membawakan barang belanjaannya. Beliau menolak dan membawanya sendiri. Sebenarnya ini seolah-olah kalau kita jelaskan atau kita ceritakan sebagai sesuatu yang biasa. Tapi mengingat posisi beliau ini adalah sebagai pimpinan umat, presiden, ibaratnya raja. Tapi beliau sama sekali tidak menginginkan atau bahkan tidak memerintahkan orang lain atau mungkin anak buahnya untuk membawakan barang-barang belanjaannya dia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika berjalan bersama dengan para sahabatnya, yang seharusnya itu juga kalau mau dibilang adalah asistennya, Nabi itu tidak berkenan untuk berjalan di depan, tetapi lebih memberikan kesempatan buat para sahabatnya untuk berjalan di depan dan Nabi berjalan di belakangnya. Itu yang kedua perilakunya Nabi, yang kata khotibnya ini memang layak atau patut kita teladani. Dan yang ketiga adalah Nabi itu selalu ibaratnya itu, kalau dulu saya ingat dulu istilahnya almarhum Zainuddin MZ gitu ya, salah satu mencuri yang diperkenankan itu adalah mencuri salam. Mencuri salam itu artinya mendahului untuk berucap salam, dan Nabi selalu mendahului untuk berucap salam. Nah, biasanya orang-orang tertentu itu mengucap salam itu adalah menunjukkan, selain memang menyapa atau mendoakan, tapi itu juga menunjukkan kerendahan hati. Artinya berucap salam kepada orang lain mendahului itu lebih mengagungkan atau lebih menghormati, meletakkan posisi orang lain itu jauh lebih tinggi. Karena biasanya kalau katanya secara etiknya itu yang kecil berucap salam kepada yang besar, yang sedikit berucap salam kepada yang banyak, dan seterusnya seperti itu. Dan Nabi dalam situasi, waktu, posisi apapun,
dia yang mendahului berucap salam. Jadi ada 3 perilaku itu yang kata khotibnya ini patut kita teladani. Nah, mari kita bahas tentang hal itu. Jadi selain kita sudah dapat hikmahnya sebenarnya dari apa yang dijelaskan oleh khotib tersebut, kita coba perdalam lagi. Dari 3 perilaku yang dilakukan oleh Nabi ini yang patut kita teladani, itu sebenarnya menggambarkan satu hal, yaitu kerendahan hati. Dan Nabi itu lebih suka menunjukkan atau mengagungkan, menghormati atau mengedepankan orang lain. Dia membesarkan orang lain. Justru tidak ingin membuat dirinya itu tampak atau tampil lebih besar. Itu dari ketiga perilaku yang beliau contohkan ini. Yang pertama misalnya seperti tidak ingin dibawakan barang belanjaannya. Bahkan di posisi Nabi itu sebenarnya berhak untuk meminta tolong loh ya. Atau memerintah, bahkan dia berhak memerintah. Dia melakukannya sendiri. Artinya dia lebih menempatkan dirinya dalam posisi yang tidak tinggi atau lebih rendah. Dan ini sekali lagi sebelum kita ke yang kedua dan ketiga, ini sudah menunjukkan betapa beliau itu secara perilaku sudah tampak kerendahan hatinya. Terus yang kedua, ketika berjalan bersama, beliau ada di belakang. Nah, ada makna yang memang lebih unggul, lebih tinggi ketika orang itu berada di depan barisan, ada di bagian paling depan. Jadi yang terdepan itu adalah simbol dari bahwa orang ini memiliki posisi yang lebih dari yang lain. Itu adalah depan, posisi depan. Nah, tetapi justru Nabi itu menghendaki yang lainlah di posisi depan, orang-orang yang lain di posisi depan, para sahabatnya, sedangkan dia berada di posisi belakang. Artinya dia menempatkan dirinya di posisi yang jauh lebih kecil, lebih rendah daripada posisi para sahabatnya. Atau kalau mau dibalik, beliau ini memposisikan sahabatnya jauh lebih tinggi. Nah, begitu juga dengan yang ketiga. Yang ketiga itu salam. Nah, salam itu kan sapaan ya. Orang yang rela menyapa dirinya lebih dulu, bahkan ketika posisi orang yang menyapa itu jauh lebih tinggi, lebih terhormat, itu sudah menunjukkan betapa rendah hatinya orang yang menyapa itu. Bahkan di posisi yang dia lebih terhormat pun dia mendahului menyapa. Coba teman-teman ingat, misalnya ketika ketemu orang lain dalam posisi merasa lebih tinggi, atau mungkin ada teman kita yang merasa lebih tinggi, apakah dia berkenan menyapa kita? Mungkin suatu saat kita ketemu orang seperti itu, mereka pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak kenal, karena mereka merasa lebih tinggi. Atau kalau menyapa kita, justru akan membuat mereka jatuh atau lebih rendah. Nah, pernah kan ada yang seperti itu. Nah, ini ditunjukkan berkebalikan dari itu yang dilakukan oleh Nabi. Jadi ketiga fakta ini menunjukkan betapa rendah hati itu sudah menjadi bagian atau personalitinya Nabi. Makanya beliau tidak takut untuk menjadi lebih rendah atau direndahkan, atau malah menjadi lebih kecil, atau mungkin barangkali saja dalihnya orang-orang zaman sekarang itu dianggap, wah itu berarti menghina diri sendiri dong, merendahkan diri sendiri. Nabi tidak khawatir dengan hal itu. Karena orang yang besar, orang yang tinggi, orang yang terhormat, itu bukan dari dia meninggikan diri sendiri, tapi orang lain akan menangkap itu dengan sendirinya. Dan bahkan ketika kita sama sekali tidak memikirkannya atau tidak berharap tentang hal itu. Nah itu, sekarang apa yang terjadi? Banyak orang yang berperilaku sebaliknya. Nah itu dia Jumat Berkah kali ini, atau Jalan Penuh Makna edisi Jumat Berkah. Semoga bermanfaat buat kita semuanya, termasuk buat saya sebagai bahan refleksi. Sampai ketemu lagi di Jalan Penuh Makna edisi Jumat Berkah yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.